Great. Good morning everyone. Selamat pagi teman-teman. Hari ini ya 7 April ya 2026. Saya datang untuk donor darah. Bukan karena saya kuat, tapi justru karena saya sadar hidup ini adalah anugerah. Sebetulnya jujur saya tadinya iseng-iseng aja ya. Saya pun tidak selalu semangat. Hari ini pun awalnya jujur saya cuma iseng-iseng, sekedar mau mengetahui berapa tensi saya, berapa HB saya ya. Ya, karena hari ini awalnya cuma iseng, tidak ada rencana besar, tidak ada target rohani. Ya, hanya langkah kecil yang sederhana, tapi justru di situ saya belajar sesuatu ya. Saat dicek ya, tensi saya ada di 110/90. Nah, cukup lah, cukup memenuhi syarat untuk donor ya. Habis saya setelah dicek 12,6, jadi minimal untuk donor kan 12,5. Jadi saya masih memenuhi syarat untuk donor lah. Dalam hari ini, dalam hati ini sempat berpikir ya, kira-kira saya masih bisa donor gak ya? Apalagi saya sedang dalam pengobatan atau pemulihan jantung saya. Lalu petugas bertanya, mau donor yang 350 cc atau 450 cc? Dan saya memilih yang kecil aja lah, 350 cc. Bukan karena saya takut, tapi saya belajar satu hal. Bijaksana juga bagian dari iman. Ya, kita tidak perlu memaksakan diri untuk terlihat lebih kuat ya dari yang sebenarnya. Nah, karena pada waktu ini akhir-akhir ini Palang Merah Indonesia Purwokerto sedang kekurangan stok darah, jadi sedang digiatkan, sedang digalakkan ya untuk pendonor-pendonor darah ya. Nah, di situ saya tersadar berapa kali dalam hidup saya menunda untuk menjadi berkat, bukan karena tidak mampu, tapi karena merasa belum siap aja. Nanti sajalah kalau saya sudah lebih sehat, nanti sajalah kalau saya sudah lebih kuat, nanti sajalah kalau kondisi saya lebih baik. Kan begitu kan? Mungkin Anda juga pernah ada di titik seperti itu ya. Dan jujur, saya juga pernah ada di situ. Jadi pesan rohaninya hari ini adalah, hari ini saya diingatkan, Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk dipakai Tuhan. Tuhan hanya mencari hati yang mau. Kadang kita berpikir begini, kita harus jadi luar biasa lebih dulu baru bisa memberi. Ya enggak, itu yang ada di pikiran kita kan. Padahal seringkali Tuhan justru bekerja lewat hal-hal kecil yang kita anggap biasa-biasa. Ya. Sometimes doing the right thing requires us to stop doing what feels good. Ya, terkadang melakukan yang benar berarti kita harus berhenti dari hal yang terasa baik. Jadi teman-teman, ada orang yang punya banyak tapi sulit untuk memberi. Ada nggak di sekitar kita? Ada nggak seperti itu? Ada. Ada orang yang sehat tapi tidak tergerak untuk menolong. Ada orang yang sekitar Anda seperti itu? Ada. Tapi sebaliknya, seringkali orang yang sedang terbatas justru lebih peka untuk memberi. Kenapa? Karena mereka tahu rasanya membutuhkan suatu pertolongan. God ya, good intention are not enough. Wisdom and honesty must guide them. Niat baik saja tidak cukup. Harus dipimpin oleh hikmat dan kejujuran. Teman-teman, saya tidak tahu siapa yang akan menerima darah saya nantinya ya. Mungkin seorang ibu yang sedang berjuang saat melahirkan, atau mungkin seorang anak yang butuh transfusi, atau seseorang yang sedang berada di antara hidup dan mati. Saya pun tidak kenal mereka, tapi Tuhan tahu, dan itu sudah cukup. Teman-teman, you don't have to be perfect to make a difference. Anda tidak harus sempurna untuk membuat perbedaan. Ya, teman-teman.
God can turn even our smallest careless moments into something meaningful when we surrender them to Him. Tuhan bisa mengubah bahkan momen kecil yang kita anggap sepele menjadi sesuatu yang berarti ketika kita menyerahkan kepadanya. Teman-teman, kalau hari ini saya masih bisa memberi atau mendonorkan darah saya, itu bukan karena saya kuat, enggak. Tapi karena Tuhan masih memberi ke saya kesempatan. Dan setiap kesempatan adalah anugerah. Jadi pesan moralnya, jangan tunggu hidup Anda sempurna untuk mulai menjadi berkat. Karena seringkali Tuhan memakai orang yang mau, bukan yang merasa dirinya mampu. Jadi closing statementnya, hari ini saya diberi kesempatan untuk kembali donor darah yang ke-85. Dan kalau tidak salah, ini ya yang saya sampaikan ya, yang saat yang terberat untuk saya saat ini mendonorkan darah, karena jujur saya masih dalam pemulihan pengobatan dari jantung. Ya ini bukan untuk dibanggakan, enggak. Tapi justru untuk mengingatkan saya betapa banyaknya kasih Tuhan dalam hidup saya. Kalau hidup ini masih diberi, saya rindu hidup ini tidak sia-sia. Ya, saya tidak harus dikenal, saya tidak harus dipuji. Tapi kalau Tuhan bisa pakai hidup saya, meskipun dengan cara yang sederhana, itu sudah lebih dari cukup. Jadi tolong dijawab pertanyaan saya. Jawab jujur. Satu, apakah Anda sedang menunggu kondisi sempurna dulu untuk mulai memberi? Kapan terakhir Anda menjadi berkat bagi orang lain? 3, apakah Anda lebih sering menjadi penampung atau penyalur berkat? Terakhir 4, langkah kecil apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk menolong sesama? Teman-teman, itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Engkau beri. Ampuni kami kalau sering menunda untuk menjadi berkat. Ajari kami untuk memberi bahkan saat kami merasa terbatas. Pakai hidup kami Tuhan jadi alat-Mu untuk menolong sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini, konten YouTube ini memberkati Anda, silakan di-share kepada teman-teman yang lain agar menjadi berkat dan ada banyak orang yang mau menjadi berkat. Tidak tunggu hebat dulu baru memberkati orang. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.